Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4012. Perlakuan kaum Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaumnya. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy semakin menggencarkan teror kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terhadap orang-orang yang masuk mengikutinya. Mereka memobilisasi orang-orang bodoh untuk mendustakan, mengusik, dan menuduh beliau sebagai penyair, penyihir, dukun, dan hal-hal yang mereka sukai, menghina agama mereka, meninggalkan berhala-berhala mereka, dan tidak mengikuti kekafiran mereka. Ibnu Ishaq berkata, Yahya bin Urwah bin Zubair bercerita kepadaku dari ayahnya, Urwah bin Zubair, dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Urwah bin Zubair berkata bahwa aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr, berapa kali engkau melihat orang-orang Quraisy meneror Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah bin Amr berkata, suatu waktu, aku bertemu tokoh-tokoh Quraisy di Hijr. Mereka membicarakan sepak terjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, sebelumnya, kami tidak pernah bisa bersabar terhadap sebuah persoalan sesabar menghadapi laki-laki ini, Rasulullah. Ia membatalkan mimpi-mimpi kita, mengata-ngatai para leluhur, mencaci maki agama kita, memecah belah persatuan kita, serta menghina Tuhan-Tuhan kita NG. Ketika mereka asyik berdiskusi, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di depan mereka lalu melakukan tawaf di Ka'bah. Ketika beliau berjalan melintasi mereka, mereka berbisik menghina beliau. Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah melanjutkan langkahnya. Ketika beliau melewati mereka untuk kedua kalinya, mereka melakukan penghinaan sebagaimana sebelumnya. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati mereka untuk ketiga kalinya, dan mereka menghina beliau seperti sebelumnya, beliau berhenti kemudian berkata kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, apakah kalian tidak tahu bahwa aku datang untuk membinasakan kalian? NG. Abdullah bin Amr berkata, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu amat menusuk hati orang-orang Quraisy, hingga salah seorang dari mereka terdiam bagaikan patung. Setelah mendengar ucapan tersebut, mereka berusaha menenangkan beliau dan berpura-pura meminta maaf dengan kata-kata yang sebaik mungkin. Ia berkata, tinggalkan kami, wahai Abu Al-Qasim. Demi Allah, engkau bukan orang bodoh NG. Abdullah bin Amr berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempat itu. Esok harinya, kembali orang-orang Quraisy mengadakan pertemuan di Hijr. Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, apakah kalian masih ingat kejadian kemarin di tempat ini? Sayang, ketika ia muncul di tengah kalian dengan memperlihatkan apa yang kalian benci, kalian membiarkannya. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul lagi ke tengah-tengah mereka. Mereka lalu melompat ke arah Rasulullah dan mengitari beliau sambil berkata, engkaukah orangnya yang mengatakan ini dan itu? Karena sebelumnya, beliau menghina sesembahan dan agama mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar, akulah yang mengatakan semua itu. Abdullah bin Amr berkata, aku melihat seorang dari mereka memegang baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba, Abu Bakar melewati mereka. Abu Bakar berkata, apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena ia mengatakan Tuhanku hanyalah Allah? Lalu mereka pun bubar seketika. Itulah gangguan terberat yang pernah dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah aku saksikan. Ibnu Ishaq berkata, sebagian orang dari keluarga besar Ummu Kalsum, putri Abu Bakar, berkata bahwa Ummu Kalsum berkata kepadaku, saat Abu Bakar pulang ke rumah, orang-orang Quraisy menarik jenggot Abu Bakar hingga membuat rambutnya berantakan. Abu Bakar memang memiliki rambut yang tebal. Ibnu Hisham berkata, sebagian pakar berkata kepadaku bahwa cobaan paling berat yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang Quraisy adalah bahwa pada suatu hari beliau keluar rumah, lalu semua orang mendustakannya dan mempermainkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang ke rumahnya dan mengenakan selimut karena sedih atas apa yang menimpa dirinya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya,
hei orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Quran Surah Al-Mudaththir 1-2.